Kita punya sejarah besar, satu-satunya negara di dunia yang sanggup menaklukkan Mongolia setelah mereka menaklukkan Arab, mereka menaklukkan Cina, mereka menaklukkan Eropa. Genghis Khan kalah pertama kali di Nusantara dihadapi oleh Kertanegara dalam perang Pamalayu. Dan akhirnya kitalah satu-satunya bangsa dunia yang berhasil merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah dengan cara perang. Satu-satunya bangsa di dunia adalah Indonesia. Tiba-tiba sekarang ini mulai anak-anak kita dibikin tidak pede dengan bangsanya yang berambut merah, yang hitam mulai nggak pede, pengen berambut merah. Akhirnya dicetlah rambutnya, akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengendasi gitu. Jadi bangsa ini dulu adalah bangsa yang besar, bangsa dengan kekayaan yang melimpah, bangsa dengan peradaban agama yang sudah sangat maju, bangsa dengan peradaban kekuasaan yang sangat maju. Kerajaan besar di Jawa Barat ada kerajaan Pajajaran, di Jawa Tengah ada kerajaan Majapahit, di Jawa Timur sana lengkap lah. Maka akhirnya bangsa yang komplit dan lengkap ini kedatangan agama Islam. Dan inilah titik temunya. Makanya yang datang ke sini bukan ulama yang ngecek, bukan yang keluyuran sambil bawa kompor, bukan. Yang datang ke sini ulama-ulama hebat yang bisa bernegosiasi dengan bangsa Indonesia. Ulama yang ilmunya komplit tapi ketawaduannya luar biasa. Jadi ini yang menyebabkan, karena harus bernegosiasi budaya dengan bangsa besar sekuat Nusantara. Makanya yang datang bukan pedagang. Makanya kalau dikatakan Islam datang ke Nusantara disebarkan oleh pedagang, secara teori nggak bisa. Pedagang itu nggak terlalu sibuk, dia nggak sempat ngajar ngaji. Jadi mana ada sejarahnya Islam di Indonesia disebarkan oleh saudagar? Nggak ada. Cari. Itu saking pusingnya orang nulis sejarah, akhirnya ya udahlah, yang menyebabkan orang pergi jauh karena perdagangan, maka bisa jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah pedagang. Secara teori ditolak. Kenapa secara teori ditolak? Karena di Nusantara waktu itu, di Cirebon waktu itu, agama yang berkembang membangun kekuasaan sampai sistem sosial adalah agama Hindu. Hindu itu ada kastanya. Kasta pertama namanya kasta Brahmana. Brahmana adalah orang yang sudah tidak mikir dunia. Dia nggak mikirin dunia, dia hanya mikir Tuhan. Ya. Dia nggak mikir dunia, nggak mikir. Yang ngurusi dunia ada kasta namanya ksatria. Ini para raja. Tapi ksatria nggak boleh ngomong agama karena hidupnya berkecimpung dengan dunia. Orang yang hidupnya masih berkecimpung dengan dunia nggak boleh ngomong agama. Agama tidak boleh dibicarakan oleh orang yang masih berada urusan dunia. Dan ksatria kasta kedua nggak boleh ngomong agama. Di bawah kasta itu ada namanya Wisya, pegawai negeri. Wisya, pembantu raja. Nggak boleh ngomong agama, dia baca kitab agama Hindu diculek matanya. Lah di bawah Wisya ada namanya Sudra. Sudra itu orang yang sehariannya cuma mikir dunia, pedagang, bendino ngitung duit tae. Dia ngitung, itu pedagang. Petani, bendino nyangkul mikir dunia. Nah,
ini juga tidak boleh ngomong agama. Sekaya apapun pedagang adalah sudra. Di bawah sudra ada paria, kastanya pengemis, orang yang menyandarkan hidupnya pada meminta. Di bawahnya ada namanya kuca. Kuca ini tukang ngutil, apa ngutil? Jadi dia ngambilnya nggak banyak, dikit ini. Tukang ngentit, copet, ya tukang ngambil bansos. Itu kuca. Nah, gampangnya. Nah, di bawah kuca ada meleka. Meleka ini maling, tapi kalau ketahuan lari dia. Nah, ini nggak boleh ngomong agama. Di bawah itu ada namanya candala. Candala itu maling, tapi kalau ketahuan berani, begal, termasuk begal motor, itu candala. Apalagi ini mati aja nggak ada yang ngurus. Nah, ketika seorang pedagang tidak boleh ngomong agama karena dia dari kasta sudra, apakah orang Nusantara mau diajari oleh seorang pedagang? Maka orang di Nusantara, di Cirebon, tidak mau diajari ngaji oleh pedagang. Makanya tidak ada sejarah pedagang adalah menjadi penyebar agama Islam. Yang boleh berbicara agama Brahmana. Brahmana itu siapa? Orang yang tidak ngurus dunia. Dalam konsep agama Islam, orang yang sudah tidak berpikir dunia ini dikenal dengan nama wali.